Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah Ta'ala aidan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, jamaah dari pengajian Remaja Islam Masjid Temu Putih, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih berkumpul, masih bisa bersilaturahmi, masih bisa menghadiri langkah-langkah kita. Semoga itu bisa menjadikan ibadah buat kita semua, yang tentunya langkah kebaikan itu memang berat. Tapi kalau kita ingin melakukan melangkah sesuatu hal yang tidak semestinya, kadang kita senang, kadang kita yang iseng-iseng, kadang kita ya turut andil ataupun datang. Tapi kalau untuk melangkahkan kaki kita untuk pengajian, untuk sholat dan sebagainya, itu memang kadang berat. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal akan menjanjikan kepada yang langkah-langkahnya sudah diringankan oleh Allah, Allah akan memberikan balasannya kepada orang-orang yang baik, soleh, dan alim. Dan itu pun semoga tidak mengurangi niat kita untuk beribadah. Ya, sama-sama ngaji ya. Kita belajar di sini, sama-sama kumpul, mendengarkan, dan kita belajar taklim. Dan kita seperti biasa, pertemuan kita yaitu membahas tentang hadis-hadis Rasul, yang salah satunya adalah yang ada di hadis Arba'in yang ada 42, dan kita sudah tidak terasa sudah memasuki hadis yang ke-15. Berarti perjalanan kita baru nyampe 15. Berarti sisanya berapa lagi? Ada 42, sisanya 17 ya. 27 ya. Ya, 27. Oh, masih jauh. Ya, moga-moga hatam insyaallah. Moga-moga istiqomah, konsisten, tidak mengurangi niat-niat kita untuk belajar bersama, untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita selalu kesehatan, khususnya dalam langkah
Ya, jadi kita akan membahas dan kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang membahas hadis yang ke-15 dari hadis Arba'in, yaitu tentang beriman kepada Allah. Ya, etika orang-orang beriman. Maksudnya seperti apa? Jadi etika yang namanya orang beriman ketika ingin melakukan segala sesuatu aktivitasnya, dia mempunyai etika. Beda dengan halnya dia hewan ataupun binatang, ya, dia tidak mempunyai etika. Makanya manusia yang tidak mempunyai etika itu sama halnya kayak dengan wedus, kucing, ya. Iyalah, manjing, umas, lanang selonong tanpa mengucapkan salam, gedrog lawang langsung ditendang, ya kan? Kita habis main futsal karena saking capek, rumah dikunci, ya kan, lawangnya dikunci karena saking keselnya, lagi pegel, aus dan sebagainya, tidak mengucapkan salam sehingga akhirnya menendang pintu. Itu etika itu. Walaupun itu langkah ataupun sesuatu yang sepele, kecil. Kita ingin melewati orang yang lebih tua, itu ada etikanya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, ketika kita berdiri ataupun ngobrol dengan orang tua, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, itu ada etikanya semuanya. Makanya Islam itu sudah membatasi hal-hal yang semacam itu. Karena apa? Itu adalah sebuah pondasi. Ya, pondasi. Untuk itu semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul ini. Ya. Salawat ma'asalam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga selalu mencurahkan kepada baginda kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita memulai, saya sedikit bacakan hadisnya, yaitu dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis Arba'in yang ke-15. Isinya tentang apa? Garis besarnya adalah tentang etika ataupun adab yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan kepada kita sekaligus memberikan tuntunan dan mengajarkan kepada kita seperti apa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, ya kan? Falyakul khairan, maka katakanlah yang baik, auliyasmut, atau diam. Nah, ini salah satunya adalah etika yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Yang pertama dalam hadis ini, falyakul khairan auliyasmut, berkata yang baik atau diam. Ketika kita kumpulan, ketika kita bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman kita di sekolah ataupun di pekerjaan kita dan sebagainya. Maksudnya gimana berkata yang baik? Jangan ada sesuatu yang menimbulkan masalah ataupun berkata kotor, berkata jelek, berkata yang tidak baik, apalagi dengan panggilan-panggilan ketika ngobrol ataupun apalagi sama orang tua ataupun sama teman kita.
Ketika dalam kumpulan rapat, ya kan, kalau ngomong ya dipikir dulu bahasanya. Asal aja asbun jerikan Ustaz ya. Apa asbun? Asbun itu asal muni, asal bunyi, apa dipikirkan terlebih dahulu. Kita pengen ngomong apa, yang penting glamor, padahal acaranya serius, malah dibikin sesuatu yang tidak mengenakan, dibikin sesuatu yang dibikin orang lain jadi baper. Nah, baper, apa baper? Bahasanya wong siki kan anak-anak enom kan baperan, bawa perhatian kan. Iya, jadi kalau ngomong itu ya dipikir dulu dengan sesuatu yang baik. Kalau kita tidak ingin mengatakan sesuatu, ya kan, dalam hal rapat misalkan, tidak ada instruksi, tidak ada masukan, tidak ada saran, yang ngomong seanan ngomong, tapi manfaatnya ya maksudnya itu ngomong aja tapi faedahnya nggak ada. Nah, itu maksudnya yang berkata yang tidak baik. Padahal dalam urusan rapat, lah ngomongin maulid, ya kan, dianya ngomongin ML, nyambung nggak? Ya nggak? Ya orang nyambung. Lagi ngomong bahas maulud, panitiaan maulud, lah ngomongnya ngebahas mabar di dalam rapat itu, mikir sesuai nggak? Ya nggak sesuai. Ngebahas tentang apa pengajian, ya kan? Yang dibahas apa? Curhatan dibawa ke dalam pengajian. Jadi apa? Merusak suasana. Merusak suasana yang lagi orang yang lagi mendengarkan ceramah, orang yang mendengarkan belajar ilmu dan sebagainya. Nah, itu maksudnya. Lebih baik apa? Auliasmut. Lebih baik diam. Ada yang bilang diam itu adalah emas. Ya enggak? Pernah dengar enggak peribahasa itu? Dalam peribahasa Indonesia, diam itu adalah emas. Ya seperti itu. Daripada kita ngomong ngalor ngidul, enggak ada manfaatnya, dengan sesuatu teman kita ngebahas masalah muludan, tapi sih dibahas MLB, mabar baik, ya kan, nobar baik, apalah bahasanya. Sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang hal yang tidak baik yang harus dicontoh ataupun diomongkan dengan bahasa-bahasa panggilan yang tidak baik, ya maaf, panggilan sesuatu hewan dibawa-bawa, sesuatu bahasa-bahasa yang kotor dibawa-bawa, itu sebenarnya tidak baik. Kata Rasul, adabnya orang yang beriman itu ketika dia sudah mengimani Allah dan juga hari akhir, ya kan? Etika salah satunya adalah lisan kita dijaga. Maksudnya seperti itu. Ya. Lisannya dijaga. Ngomong ngalor ngidul, ketimbang banyak omong, kecipratan, gak ada manfaat, gak ada faedah, ya wis masih mending menang-menangan baik. Kecuali ada yang dibahas, ada yang ditanyakan dan sebagainya. Jadi kalau kumpulan ya, kalau ada manfaatnya harus ada manfaatnya kumpulan itu. Nggak cuma nongkrong, kalau membuat ide, inspirasi, silakan. Ketika ada inspiring quote ataupun kata-kata mutiara yang ada di dalam pembahasan rapat, keluarkan ide-ide yang positif, keluarkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan proses kita, untuk karakter kita, untuk organisasi kita, keluarkan unek-uneknya. Itu namanya ide. Nah, glamor nggak boleh tetap. Boleh aja, nggak apa-apa, asal ada nyambungnya. Kalau glamornya orang nyambung, mah ngalor ngidul. Ngomong apa? Ngebahas rong jam, ya kan? Gak ada manfaatnya. Ngebahas mulut, sih dibahas apa? Ya kan gitu. Maksudnya seperti itu. Makanya auliasmut, lebih baik kita diam. Tapi dalam suatu organisasi, jangan menang kabeh. Panitia ketuanya menang, ketuanya misalkan ngomong, baik, ayo untuk pengajian mulut ini kita akan bahas apa, ide apa yang akan disampaikan.
Yo penceramah tak atau marhabanan tak atau apa, atau gawe si panjang, ya kan, panjang mulut, kita arak-arakan seperti itu, ya kan. Tapi yang lain yang krunya diam aja, ketua ngomong baik, itu kan gak ada feedback namanya, ataupun timbal balik dari apa yang dibahas ataupun yang dirapatkan. Ya maksudnya ya seperti itu. Maksudnya lebih baik diam itu adalah ketika ada sesuatu perkataan yang tidak pas, ya jangan diomongkan seperti itu. Lebih baik diam, dengarkan hasil rapatnya, dengarkan hasil ataupun tanggapan-tanggapan dari teman-teman ketika dalam hal rapat, sampaikan dan kita dengarkan dan kita simak. Syukur-syukur membawa kesimpulan ataupun keputusan yang baik tentunya, ya seperti itu. Terus yang kedua adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Nah ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya sudah kita alami dan sudah kita praktekkan di dalamnya. Apa itu jaroh itu? Yaitu tetangga, ya, tetangga kita. Kita sesama tetangga bersosialisasi, berinteraksi dengan yang baik-baik. Sesama tetangga harus dijaga nama kebaikannya. Itu adab etika. Ketika tetangganya keluar pun, misalkan keluar negeri ataupun pulang kampung, ketika kita mempunyai tangga yang seperti itu, dia mudik dan sebagainya, kita wajib jaga kondisi rumahnya supaya tidak ada kemalingan dan sebagainya. Maksudnya ngejaga nggak sampai 1 kali 24 jam, tapi menjaga ketika kita ada di rumah, ketika khawatir ada sesuatu orang yang masuk ke dalam, perampok dan sebagainya, ketika ada saudaranya yang mungkin kunjungan ke rumahnya, kan kita bisa menyampaikan bahwa si A tidak ada di rumah. Nah, itu menjaga tetangga yang baik. Jadi sesama tetangga bukan saling gosip menggosipi tetangga lain, tidak. Ketika ada misalkan haul ataupun kita di rumah syukuran, panggil tetangga kita yang ada di sekitar rumah, kita panggil, kita undang, dan kita berikan sedekah kepada mereka. Tidak cuma harus hal aja. Ketika kita mempunyai rezeki yang banyak, orang tua kita mempunyai rezeki yang banyak, ketika kita berawal dari diterima kerja, syukuran, gak masalah, ajak tetangga kita. Itu namanya memberikan sedekah kepada tetangga kita yang ada di sekitar. Jadi ketika nggak ada orangnya, ya kita jaga baik-baik, kita jaga nama baiknya. Jangan sampai tetangga yang ngomongin yang tetangga yang sedang mudik nih. Nah, itu kan sesuatu yang tidak baik. Inilah etika namanya. Etika orang Islam ketika bertemu dengan tetangganya. Sama, ngomong yang baik-baik. Jangan menggosipi biasanya yang wadon, ibu-ibu ketika wis mancing ning warung ketemu tetanggane sing liyan ngobrole macem-macem. Ya. Iya, jangankan ibu-ibu, ya kita juga kadang mau ke warung ketemu temennya ngobrol, wis ngobrol ngalor ngidul. Padahal enggak dia disuruh sama orang tuanya ataupun lagi disuruh ataupun lagi membeli sesuatu yang harus diperlukan secepatnya. Akhirnya ketemu bature ngobrol setengah jam nih warung. Ya kan? Kadang itu. Jadi kita menjaga tetangga kita dari sesuatu hal yang kita mempunyai pikiran negatif ataupun berpikir sesuatu yang jelek terhadap tetangga kita. Kita jaga nama baik dia. Jangan sampai kita, walaupun dia mempunyai aib tetangga kita, jangan sampai kita keluarkan aib tetangga kita. Itulah yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu bertetangga.
Tiga adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifah. Nah, tadi fal yakul khairon aw liyasmut. Yang kedua adalah fal yukrim jaroh, memuliakan tetangga. Yang ketiga adalah fal yukrim doifah, yaitu memuliakan tamu. Sering bertamu. Nah, tok tok tok, assalamualaikum. Biasanya kan panitia memponon, assalamualaikum. Ya kan lo ngomong. Iya. Assalamualaikum. Kayak gitu. Sumbangan. Nah, kayak gitu kan. Harus punya etika ketika ada sesuatu hal yang baik itu harus dijaga. Fal yukrim doifah. Muliakanlah tamu kita ketika kita berinteraksi ke sesama. Ya silakan. Ahlan wassalam, Mas Akbar. Jadi seperti itu ya. Fal yukrim doifah, yaitu muliakanlah tamu kita supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Ada suatu peristiwa dalam hadis ini, asbabun nuzul dari hadis ini apa yang sudah saya bacakan di dalam surat Al-Hasr, ceritanya tentang pengikut Ansor dan Muhajirin ketika itu. Saya bacakan arti Al-Hasr ayat 9, dikatakan, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi asbabul wurud dari hadis ini, sebab turunnya hadis ini terkait juga dengan turunnya ayat Al-Quran asbabun nuzul, yaitu dari surat Al-Hasr ayat 9. Jadi ada suatu peristiwa yang ketika dikatakan dalam tafsir Al-Hasr ayat 9 ini, dikatakan ketika itu setelah perang Khaybar, kalau nggak salah ya insyaallah setelah perang Khaybar, ketika itu Rasul dan para sahabatnya berkumpul di dalam rumah Rasul. Ceritanya dalam kumpulan ya biasalah, habis perang dengan meraih kemenangan kumpul sambil ya istirahat, sambil ngomongin sesuatu yang baik dan sebagainya, mengatur strategi yang lain dan sebagainya. Sahabat Rasul yang ketika itu datang adalah Abu Thalhah Jaid. Dan ketika kumpulan itu tok 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 tok, assalamualaikum, datang ke rumah Rasul ketika itu. Lalu Rasul menyuruh kepada istrinya untuk membukakan pintu, dan yang ternyata datang dari tamu, yaitu dari kaum Ansor tadi, ingin bersinggah dan bertamu di rumah Rasul ketika itu. Dan setelah itu Rasul lalu mampiri istrinya, mampiri kepada para istrinya, wahai istriku, tolong siapkan untuk tamu kita pada hari ini. Kita mempunyai apa di dapur? Ya Rasulullah, boro-boro kita mau nyiapin martabak, ya kan, nasi goreng, kue tiaw, nasi putih, beras, ya kan, iwak asin, tempe, tahu, telur dan sebagainya, ayam bahkan. Lah kesecuil pun ya Rasulullah. Istrinya menjawab seperti itu. Jadi mengabari bahwa di dapurnya Rasul itu tidak mempunyai segala sesuatunya yang untuk dimakan.
Akhirnya ketika Abu Talha Zaid menawarkan diri, ya Rasulullah, biarlah kaum Ansor ini dia nginap di tempat rumah saya. Oh, kamu siap? Silakan, bawa saja ke rumahmu. Akhirnya pengikut Ansor ini dibawa ke rumah sahabatnya Rasul, yaitu Abu Talha Zaid. Dan ketika dia sudah sampai di rumahnya juga, Abu Talha ketika itu dia bilang kepada istrinya, wahai istriku yang tersayang, kamu siapkan makanan hari ini karena kita kedatangan tamu kaum Ansor. Dia datang ke sini pastinya tentu lelah, dia lapar, haus dan sebagainya. Ya kan? Akhirnya apa? Lalu disiapkanlah. Ketika membuka lemari, dapur dan sebagainya, wahai suamiku, mau nyiapin apa? Yang ada cuma satu roti, satu makanan yang cukup untuk anak kita dan untuk kita makan malam ini. Jangankan untuk berbagi, ya kan? Untuk anak-anak kita pasti nggak kenyang. Roti satu, bayangkan dibagi orang 4, anak 2, istri, suami, ya kan? Saking fakirnya sahabat-sahabat Rasul, yang akhirnya apa? Membuatlah sebuah planning, rencana antara suami istri ini, Abu Talha dan istrinya. Oh seperti itu. Baiklah istriku, kalau memang keadaannya seperti ini, kamu berikan saja kepada tamu kita. Kamu suruh anak-anak kita untuk tidur, supaya apa? Rasa laparnya hilang, kata. Tapi jangan lupa, kamu matikan semua lampu yang ada di rumah ini. Nah, seperti itu. Dimatikanlah rumahnya, semua yang ada cuma mereka bertiga, suami, istri dan pengikutnya tadi.